Hai semuanya, ketemu lagi di podcast OBH, obrolan bareng Himfar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya sobat. Nah, di episode kali ini ketemu lagi dengan aku Yumareta dan ditemani oleh Kang Gali dari Departemen Kastrat Himpunan Mahasiswa Farmasi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Oke, saya mau sapa dulu nih. Halo Kang Gali. Halo sahabat OBH, pendengar setia dimanapun kalian berada, salam kenal ya. Perkenalkan, nama saya Gali Ibnu Mukti. Saya kebetulan alhamdulillah menjabat sebagai Kepala Divisi Kajian Strategis dan Advokasi Himpunan Farmasi Unsikat periode 2021. Oke, terima kasih Kang Gali. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang menarik banget nih pastinya. Apa itu? Ada yang tahu? Oke, di episode kali ini kita akan sedikit membahas apa itu RUU Kefarmasian. Pastinya sudah tidak asing lagi ya, apalagi bagi mahasiswa farmasi. Nah, Sobat OBH, jadi RUU Kefarmasian sempat ramai dibicarakan. Sebelumnya, kita perlu tahu dulu nih, apa sih RUU Kefarmasian itu? Nah, coba kita tanya Kang Gali, apa sih Kang RUU Kefarmasian itu? Nah, jadi RUU Kefarmasian itu rancangan undang-undang gitu yang diajukan oleh seluruh sivitas kefarmasian. Nah, tujuannya apa sih? Itu tuh untuk mengatur gimana terkait produk kefarmasian, sumber daya manusia farmasi, pendidikannya, lembaga-lembaga farmasi, terus juga organisasi profesi, asosiasi perguruan tinggi farmasi, kelembagaan, dan banyak deh pokoknya yang bisa diatur di dalam RUU Kefarmasian ini gitu. Nah, RUU Kefarmasian ini juga membahas mengenai larangan dan anjuran mengenai hal-hal yang dibolehkan dan dilarang dalam kefarmasian. Terus juga dengan adanya RUU Kefarmasian ini, kita tuh jadi punya strategi, mekanisme yang mengatur peran pemerintah, organisasi profesi, masyarakat, dan juga stakeholder lainnya gitu, serta meningkatkan mutu kefarmasian Indonesia dan kesejahteraan farmasi dan Indonesia gitu. Terus juga mungkin selain itu juga ya, adanya RUU Kefarmasian ini, farmasi Indonesia memiliki pedoman gitu. Jadi ibaratnya farmasi itu perlu payung hukum lah, perlu sesuatu yang menuntun gitu. Terus juga karena kan maraknya kasus-kasus peredaran obat palsu gitu, terus penyalahgunaan praktik kefarmasian, eksploitasi farmasi, tindakan apoteker yang tidak merata kualitasnya, terus juga distribusi apoteker yang nggak rata tuh di masyarakat gitu. Jadi wajah-wajah farmasi itu kurang rasanya tuh kurang diakui oleh masyarakat gitu, kurang berasa peranannya. Nah, juga mengingat kalau praktik kefarmasian itu harus berintegritas dari semua pihak gitu, dari pemerintah, profesi, maupun masyarakat gitu. Jadi menurut saya RUU Kefarmasian ini memang harus segera disahkan gitu, dan sangat kita tuh butuh gitu. Wah, menarik sekali ya. Waktu itu sempat ramai atas kekecewaan RUU Kefarmasian sebelumnya masuk ke dalam susunan prolegnas prioritas lalu dicabut. Menurut penjelasan Akang tadi, kita ketahui bahwa RUU Kefarmasian memiliki urgensi yang penting di mana dapat dijadikan suatu pondasi sebagai payung hukum bagi tenaga kefarmasian. Entah bagaimana jadinya jika tidak ada pondasi atau payung hukum ini. Nah, itu RUU Kefarmasian bisa dikatakan penting karena adanya ketidakjelasan akan payung hukum tertinggi yang menaungi praktik kefarmasian di Indonesia. Hal penting lain yang perlu menjadi pertimbangan akan pentingnya RUU Kefarmasian yaitu perlunya kekuatan hukum dalam menjalankan praktik kefarmasian. Jika melihat profesi kesehatan yang lain seperti kedokteran, keperawatan, dan kebidanan, profesi tersebut sudah memiliki UU yang jelas mengatur praktik profesi masing-masing. Selain itu, praktik kefarmasian akan berlangsung lebih bersih dan terhindar dari penyalahgunaan praktik oleh farmasis yang tidak bertanggung jawab jika ada peraturan yang mengatur batas-batas dari praktik kefarmasian. Tapi Kang, terkait hal itu pasti ada dong pro dan kontranya. Oke, pro kontra ya. Kalau pro kontra sih, kalau pronya mungkin ya jelas ya, adanya jaminan perlindungan hukum gitu ketika menjalankan praktek profesi saat undang-undang disahkan, baik bagi ya kalau pronya sih jelas ya. Jadi adanya jaminan perlindungan oleh hukum gitu.
ketika kita menjalankan praktik kefarmasian, itu tuh perlindungannya bagi kita farmasi maupun masyarakat gitu. Terus juga mendukung kesetaraan di antara profesi kesehatan lainnya dalam level perundang-undangan gitu. Nah, jadi ini tuh sebenarnya kolom buat yang udah ke apa ya, turun ke lapangan gitu mungkin ya. Saya juga so tahu, saya juga belum pernah turun ke lapangan, cuman dengar cerita-ceritanya gitu ya. Kalau kita tuh kalau di rumah sakit gitu misalkan sering bersinggungan pasti sama teman sejawat gitu kan, sama nakes-nakes lainnya. Nah, itu tuh peran kita tuh kayak selalu apa ya, kurang dihargai gitu. Karena memang mungkin salah satu alasannya karena kita juga belum punya payung hukum yang jelas gitu. Jadi kesetaraan profesinya itu juga nggak jelas gitu loh. Jadi gitu sih kalau menurut saya, ya ini so taunya saya aja gitu ya. Kalau misalkan salah ya mohon maaf gitu. Cuman dengar-dengar ceritanya seperti itu gitu. Jadi sekali lagi ini RUU kefarmasian itu sangat penting sekali buat kita gitu. Terus juga selain itu kita juga kan butuh pedoman gitu kan dalam menjalankan praktik kefarmasian kita gitu. Terus juga pendidikan kefarmasian, kurikulum itu juga kita butuh pedoman gitu yang memang tercantum juga di RUF ini gitu, RUU kefarmasian. Dan ya supaya optimal gitu praktik kefarmasian buat masyarakat Indonesia gitu. Kalau kontranya mungkin proses pembuatannya itu dan pengesahannya ya terutama itu juga cukup rumit dan lama gitu. Bahkan sampai sekarang masih butuh banyak pembahasan dan pengesahannya juga belum terlaksana gitu. Terus juga perlunya sosialisasi untuk semua pihak yang terlibat dalam praktik kefarmasian ini gitu. Dalam menerima perubahan sehingga adaptasinya jadi lama lah gitu. Itu sih kalau menurut saya pro dan kontranya teh. Oh iya Kang, perihal aksi yang dilakukan kemarin sempat masuk artikel, sangat menarik nih Kang. Kira-kira aksi dan isu apa aja sih yang diangkat terkait kegiatan perayaan World Pharmacist Day pada tanggal 25 September lalu? Nah, jadi tuh pas tanggal 25 September kemarin kita tuh Aliansi Mahasiswa Farmasi Karawang yang terdiri dari dua universitas di Karawang, yaitu Universitas Buana Perjuangan dan universitas kita sendiri Singapura Bangsa Karawang gitu. Kita tuh mengadakan aksi refleksi drama teatrikal di depan gedung Pemda Kabupaten Karawang gitu. Nah, tuntutan yang kita angkat tuh kemarin yang ada 4. Pertama tuh segerakan RUU kefarmasian. Kedua, sesuaikan jumlah apoteker dengan puskesmas di Kabupaten Karawang. Ketiga, cabut PMK 26 tahun 2020. Yang keempat, stop eksploitasi kefarmasian gitu. Nah, untuk yang sesuaikan jumlah apoteker ini itu tuh dampak dari Permenkes nomor 26 tahun 2020 karena di pasal 11 dan 12 di PMK nomor 74 tahun 2016 tuh sanksi administratif untuk puskesmas yang tidak mempunyai apoteker tuh dihilangin gitu. Jadi mungkin berdampak ke situ, jadi nggak sesuai jumlah apotekernya sekarang gitu. Jadi itu sih kalau tuntutan yang kita bawa kemarin gitu. Terkait aksi yang dilakukan, harapan dari Akang ke depannya gimana nih Kang? Harapannya ya teh. Harapannya sih ya jelas ya. Pertama ya segera disahkannya RUU kefarmasian dan juga tuntutan-tuntutan yang tadi gitu. Karena emang terutama ya RUU kefarmasian itu kita juga sangat butuh gitu payung hukum kan. Terus kedua semakin ini ya apa menyadarkan mahasiswa farmasi gitu. Kita mengedukasi juga, memberikan awareness juga gitu kepada mahasiswa farmasi yang lain gitu yang belum sadar akan kegentingan ini gitu. Belum sadar kalau sebenarnya farmasi itu sedang tidak baik-baik saja gitu. Jadi harapan saya terkait aksi yang kemarin itu jadi banyak mahasiswa yang tahu gitu tentang hal ini dan harus memperjuangkan hal ini gitu. Karena emang ini hajat kita, ini kita juga yang butuh gitu nanti ke depannya. Terutama buat maba-maba gitu angkatan 21 kan kemarin juga banyak yang ikut alhamdulillah. Harapannya semoga mereka bisa memperjuangkan hal ini lagi gitu. Gitu sih. Sebagai mahasiswa farmasi, sikap apa yang Akang ambil terkait hal ini? Sikap yang diambil ya ya
tentu saja ya sebagai mahasiswa farmasi gitu mungkin ya, buat kalian dimanapun berada, mungkin sikap yang harus kalian ambil itu adalah sadar gitu, dan juga jangan sadar doang gitu, tapi mendukung juga gitu, mendukung juga RUU kefarmasian ini agar segera disahkan gitu. Terus apa ya? Ya semoga aja sikap-sikap yang diambil tadi itu dari sadar dan terus mendukung, terus mengawal bisa jadi salah satu langkah utama gitu untuk mengubah sistem pelayanan kesehatan maupun kefarmasian yang lebih baik di masa depan gitu teh. Wah, itulah sobat, kisah tentang RUU kefarmasian. Bisa dinilai sendiri bagaimana seorang farmasis memperjuangkan suatu UU kefarmasian untuk mendapatkan perlindungan dan payung hukum yang kuat dan jelas demi masa depan yang lebih baik agar farmasi tidak dipandang sebelah mata. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk Sobat OBH nih, Kang. Ya, apa ya? Untuk seluruh sobat OBH dan mahasiswa farmasi dimanapun kalian berada, tetap semangat dan terus berjuang mempertahankan keadilan dan perlakuan sebagaimana mestinya, dan terus perjuangkan apa yang seharusnya kita perjuangkan gitu teman-teman. Hidup mahasiswa. Saya Yumare Tangunihan dan Kang Gali Ibnu Mukti pamit sampai di sini. Sampai ketemu lagi. Dadah semua, semangat terus.